Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah bergabung di Info Kampus edisi Minggu 12 September 2021. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang melaksanakan rapat pleno untuk seluruh dosen Universitas Pamulang. Universitas Sutomo menyelenggarakan vaksinasi untuk mahasiswa baru. SMK Sasmita Jaya bekerja sama dengan Polres Kota Tangerang Selatan menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 dosis kedua. Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang hadir untuk menjawab tantangan dunia industri. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita hangat dan menarik selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Eka Margianti, inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Program Studi Akuntansi S1 menyelenggarakan workshop penyusunan rencana pembelajaran semester perguruan tinggi yang berlangsung secara daring. Workshop diikuti oleh dosen Prodi Akuntansi S1 melalui forum diskusi daring serta melalui siaran langsung pada 21 Agustus 2021. Hasil dari rencana pembelajaran semester yang disusun oleh peserta workshop dan RPS yang sesuai daftar yang dibuat oleh panitia. Berikut berita selengkapnya. Acara ini dibuka dengan sambutan dari Ketua Program Studi Akuntansi S1, Efrianti SEAKT MSI CA, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Haji Endang Ruhyat SEMM CSRA CMA, dan Wakil Rektor 1, Ubaid Al-Faruq SPD MPD. Materi workshop penyusunan rencana pembelajaran semester perguruan tinggi dipaparkan oleh Dr. Dami Surya Anggara MPD selaku Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran atau LP3 Universitas Pamulang. Materi yang disiapkan secara garis besar meliputi uraian posisi rencana pembelajaran semester atau RPS dalam kurikulum, dasar hukum RPS yang diatur dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Sementara itu, komponen matriks RPS terdiri dari identitas mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, kriteria indikator, bobot penilaian, serta daftar referensi yang digunakan. Kurikulum itu sebisa mungkin kita desain mengikuti kebutuhan dunia industri. Namun yang perlu digarisbawahi adalah dunia industri yang kita ikuti bukan dunia industri yang sekarang. Maksudnya bagaimana? Dunia industri yang kita ikuti adalah dunia industri kurang lebih 5 tahun ke depan. Sehingga rancangan-rancangan kurikulum yang kita siapkan sedemikian rupa, ketika nanti mahasiswa lulus kurang lebih 4 tahun, 5 tahun berikutnya, itu tentu akan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ini yang penting kita garisbawahi. Ketika kita selalu ketinggalan satu langkah seperti yang disampaikan mungkin tadi Pak Dekan, caranya bagaimana? Kalau kita nanti melihat dunia industri saat ini, mungkin ketika mahasiswa kita lulus akan ketinggalan lagi. Karena perubahan-perubahan teknologi, perubahan kebutuhan industri itu saat ini sangat cepat sekali. Marcelina Raharjo melaporkan untuk SJTV. Universitas Pamulang melaksanakan rapat pleno untuk para dosen Universitas Pamulang yang berlangsung selama 3 hari, 26, 27, dan 28 Agustus 2021. Rapat dihadiri oleh lebih dari 1.200 dosen yang dibagi menjadi 6 sesi pertemuan dan berlangsung di Auditorium Kampus Pusat Universitas Pamulang. Berikut informasi selengkapnya. Rapat pleno diselenggarakan bertujuan untuk pembinaan dosen yang biasanya diagendakan setiap semester. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono sebagai Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. H.E. Nurzaman AM MM MSI sebagai Rektor Universitas Pamulang, Ubaid Al-Faruq SPD MPD sebagai Wakil Rektor 1, Dr. Subarto MPD sebagai Wakil Rektor 2, Dr. M. Wildan SSMA sebagai Wakil Rektor 3, Dr. R.R. Dewi Anggraini SHMH sebagai Wakil Rektor 4,
serta beberapa ketua dari lembaga-lembaga yang terkait. Peserta yang hadir diwajibkan menjalankan protokol kesehatan, sudah melakukan vaksinasi atau melakukan tes antigen bagi yang tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksin. Beberapa penghargaan juga diberikan untuk dosen dan fakultas, diantaranya Gunartin SEMM mendapatkan penghargaan sebagai dosen pengembang program studi terbaik. Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mendapatkan penghargaan sebagai program studi terbaik. Aris Arianto SEMM mendapatkan penghargaan sebagai dosen pendukung program studi terbaik. Serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis mendapatkan penghargaan sebagai fakultas terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pesankan kepada Bapak Ibu dosen untuk menghadapi tahun ajaran baru 2021-2022 untuk segera menyiapkan diri untuk memberikan layanan pendidikan kepada para mahasiswa baru yang sebaik-baiknya. Tahun ini kita menerima hampir 16.000 mahasiswa baru di Unpam. Kita berikan layanan yang sebaik-baiknya menyesuaikan dengan tuntutan kondisi saat ini, yaitu kita memberikan pembelajaran daring dengan Vkon, dan sekarang kita mempunyai TV, yaitu Sasmita Jaya TV. Kita insya Allah akan segera memulai semester ganjil pada tahun ini. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kesiapan kita agar para mahasiswa lebih terlayani dengan baik sehingga memperoleh kepuasan yang baik. Dan oleh karena itulah maka kepercayaan masyarakat terhadap Unpam akan semakin baik. Ketika masyarakat percaya, maka peluang kita untuk mengabdi akan semakin luas pula. Salah satu persiapan kita adalah segera siapkan modul pembelajaran yang sistematis, ber-ISBN, lengkapi dengan video pembelajaran, instrumen pretest, posttest, dan lain-lain yang terkait dengan pengayaan pembelajaran. Mahasiswa puas, kita puas, masyarakat puas. Selamat berprestasi kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eka Margianti, Tio Sadewo, dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Pemirsa, informasi akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Masih ada yang khawatir divaksinasi. Iya Pak kata orang-orang kalau habis divaksinasi suka demam, kemerahan, bengkak di tangan nih. Tapi itu kan cuma sementara Pak, nanti juga hilang sendiri. Emangnya sampean udah divaksinasi? Nah, masih takut sama efek samping? Jangan khawatir. Umumnya setelah vaksinasi akan timbul reaksi, itu merupakan hal yang wajar. Namun biasanya bersifat ringan dan sementara. Setelah vaksinasi, jika terjadi nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin. Jika demam, kompres atau mandi dengan air hangat. Perbanyak minum air putih dan istirahat. Serta minum obat sesuai anjuran. Laporkan semua reaksi atau keluhan yang dialami setelah vaksinasi ke nomor yang tertera di kartu vaksinasi. Ayo divaksinasi, tak perlu khawatir, vaksin yang digunakan aman dan berkualitas.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Informasi kali ini mengenai vaksinasi yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Sasmita Jaya bekerjasama dengan Polres Kota Tangerang Selatan melangsungkan vaksinasi COVID-19 dosis kedua untuk siswa SMK Sasmita Jaya 1 dan SMK Sasmita Jaya 2. Vaksinasi dosis kedua berlangsung pada 1 September 2021 di SMK Sasmita Jaya 1, Jalan Surya Kencana, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Berikut informasi selengkapnya. Vaksinasi ini ditargetkan bagi siswa SMK Sasmita Jaya 1 dan SMK Sasmita Jaya 2 yang sebelumnya sudah mendapatkan dosis pertama pada 4 Agustus 2021 di lokasi yang sama. Data siswa yang terdaftar pada vaksinasi dosis kedua ini lebih dari 90%. Tenaga kesehatan didatangkan oleh Polres Kota Tangerang Selatan. Vaksinasi COVID-19 dosis kedua ini dihadiri oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Dr. Andes Haji Benyamin Dafni, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Dr. Alin Hendalin Mahdaniar MKM, Penanggung Jawab Stikes Widya Dharma Husada Tangerang, Dr. Safitri Rahayu Mars, Rektor Universitas Pamulang, Dr. H.E. Nurzaman AM MM MSI, Wakil Rektor 4, Dr. R.R. Dewi Anggraini SH MH, serta Kapolsek Pamulang Kompol Sujarwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benyamin Dafni, Wali Kota Tangerang Selatan. Saat ini bersama Pak Rektor dan Ibu Wakil Rektor serta jajaran pengelola Yayasan Sasmita Jaya dan Kepala Klinik dari fasilitas kesehatan di Sasmita Jaya meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi siswa dan siswi SMK Sasmita Jaya untuk vaksin kedua. Target kita 900 pada pagi hari ini dan alhamdulillah kalau ngelihat alurnya ini sudah berjalan dengan baik karena ini juga merupakan vaksin kedua. Tadi saya titip pesan kepada anak-anak yang divaksin, 2 hal. Yang pertama adalah tentunya kita tetap harus menjaga protokol kesehatan dan kemudian juga walaupun sudah divaksin, maskernya jangan dilepas, kemudian tetap menjaga jarak supaya kita bisa terhindar dari coronavirus. Akhirnya Tangerang Selatan masuk zona hijau dan sekolah tatap muka bisa dimulai. Itu harapan kami. Terima kasih kepada Yayasan Sasmita Jaya yang sudah menginisiasi kegiatan vaksinasi di lingkungan sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, ayo vaksin! Marcelina Raharjo dan Tio Sadewo melaporkan dari SMK Sasmita Jaya. Universitas Sutomo di bawah naungan Yayasan Sasmita Jaya menyelenggarakan vaksinasi massal mahasiswa baru Universitas Sutomo pada 29 Agustus 2021. Vaksinasi massal yang diadakan oleh Universitas Sutomo adalah salah satu upaya dalam membantu program pemerintah mengenai pemerataan vaksinasi di Indonesia. Berikut informasi selengkapnya. Nes Riris Andriati Eskep Mkep sebagai Ketua Stikes Widya Dharma Husada Tangerang beserta Dr. Safitri Rahayu Mars selaku penanggung jawab Stikes WDH menjadi bagian dari 22 tenaga medis yang dikerahkan Yayasan Sasmita Jaya menjadi vaksinator mahasiswa baru Universitas Sutomo. Vaksin yang digunakan dalam kegiatan vaksinasi Universitas Sutomo adalah Sinovac. Dari 455 mahasiswa baru, hanya 355 mahasiswa yang mendapatkan vaksin dosis pertama. Lainnya sudah melakukan vaksinasi di lain tempat. Dalam sambutannya, Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono, menghimbau kepada mahasiswa baru Universitas Sutomo bahwa Universitas Sutomo hadir untuk membebaskan masyarakat dari kebodohan dengan harga yang terjangkau. Mahasiswa yang turut andil dalam kegiatan vaksinasi ini terbantu dengan adanya kegiatan vaksinasi untuk mahasiswa baru, bahwa Universitas Sutomo ada untuk masyarakat dan berharap Indonesia ini
bisa terlepas dari pandemi COVID-19. Hari ini kita mengadakan vaksinasi mahasiswa baru Universitas Sutomo di Serang. Ini adalah untuk mensukseskan program pemerintah sekaligus persiapan untuk kuliah tatap muka mahasiswa baru tahun 2021-2022. Pemerintah Kota Serang tentu sangat bersyukur sekaligus apresiasi dengan sudah terselenggaranya Gebyar Pasin yang diselenggarakan di Universitas Sutomo Serang ini. Kenapa pemerintah Kota Serang mengapresiasi? Karena vaksin ini dalam rangka berikhtiar bersama untuk menuju masyarakat sehat semuanya. Kebetulan adanya di Universitas Serang, maka pemerintah Kota Serang sangat mengapresiasi. Yang kedua, tentu sangat mengucapkan selamat datang dan ahlan wa sahlan terhadap hadirnya Universitas Sutomo yang ada di Serang. Saya punya keyakinan dengan adanya Universitas Sutomo hadir di Kota Serang, mencerdaskan anak bangsa, program pencerdasan anak bangsa di Kota Serang, insya Allah terrealisasi dengan mudah. Dan insya Allah banyak hikmah, banyak membawa manfaat untuk Kota Serang. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tio Sadewo melaporkan dari Universitas Sutomo. Himpunan